Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Google Meet ini ya nak ya. Terima kasih atas partisipasinya telah membantu Ibu sampai ke tahap pendesainan. Hari ini adalah tahap pengecekan ya, sudah pengecekan, nanti saya revisi. Kalau ada revisi nanti minggu depan insya Allah kita sudah ke sekolah untuk penguji cobaan ya. Nah, sesudah itu saya minta pengisian angket. Setelah pengisian angket selesai, kalian sudah membantu Ibu ya. Sudah itu tidak ada lagi kegiatan membantu Ibu karena Ibu sudah ke yang lain ya. Mungkin kalian sudah bosen ya, istilahnya. Mudah-mudahan tidak pernah bosen ya bantu Ibu ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya membantu saya ya dalam penelitian ini walaupun banyak rintangan dan ini yang harus dihadapi ya. Baiklah, Gina bisa di share screen LKPD-nya nggak lewat HP? Biar saya langsung mengomentari kayak gitu. Bisa tidak, Gin? Sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Oke ya. Yang si Gina ini adalah LKPD tentang bangun datar dan sifatnya. Berarti Gina benar ingin menampilkan ini ya, ingin memahami konsep bangun datar dan sifatnya ya? Iya, Bu. Oke. Di sini sudah ada LKPD, personal ini ada nama, kelas, kelompok, capaian pembelajaran pada LKPD ini peserta dapat mengisi ciri-ciri bangun datar. Ini nanti dirubah sedikit ya, nanti saya kasih capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajaran kita ada fase, kalau di kurikulum Merdeka itu ada fase A, fase B, fase C. Nah, kita berada di fase A kalau SD ya. Ini nanti dirubah ya, Din ya. Capaian pembelajarannya ini. Nah, tujuannya nggak apa-apa sih diturunkan daripada capaian. Kalau ini kan memang sudah ada di kurikulum. Tujuannya ini memang si Gina ini ya, dapat memahami konsep bangun datar, jenis-jenis, sifat bangun datar, sifat-sifat bangun datar, dapat mengembangkan kemampuan visual geometri, atau mau mengetahui apa di dalam LKPD-nya? Itu, Bu, kalau siswa tuh pengen tahu tuh kayak bentuk bangun datar tuh, kayak ini bentuk bangun datar, persegi tuh kayak ini. Sifat-sifatnya apa mak itu? Nah, berarti dia konsepnya berarti segitiga tuh cak mano sifat-sifatnya ya. Cak mano jenis-jenis bangun datar tuh cak mano. Ya sudah. Ini nanti tujuannya bisa dipakai ya. Jadi tujuannya itu siswa dapat memahami konsep bangun datar, dapat mengenal jenis-jenis bangunan, mengenal sifat-sifat bangun datar. Kayaknya kalau yang terakhir ini nggak usah lah ya, dihapus saja ya Gina ya. Yang terakhir ini mengembangkan kemampuan visual geometrinya nggak usah. Jadi cuman sebatas memahami konsep bangun datar dan jenis-jenis bangun datar dan sifat-sifat bangun datar ya. Itu tujuan dari yang Gina ya, nanti dihapus saja ya Gin ya. Baik, Bu. Nah, ini petunjuk pengisian LKPD-nya. Bacalah LKPD dengan jelas, diskusi LKPD dengan teman kelompokmu. Setiap dalam kelompok harus giliran, enggak apa-apa ini ya. Alatnya pensil, penggaris ya. Nah, di sini bangun datar ya. Ini kan sudah konteks ya, kontekstual, istilahnya berawal dari konteks ya. PMRI kan berawal dari konteks ya. Nah, ini Gina sudah membuat macam-macam yang berkaitan dengan bangun datar di konteks di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh daripada ini ya, ada ini apa Gina ini? Buku atau apa ini? Itu buku, Bu.
buku, ada meja, ada ini nggak apa-apa ya untuk memahami mereka. Nah, seandainya perhatikan benda-benda sekitarmu, apakah kalian sudah mengetahui benda-benda yang kalian melihat di dinding, penggaris, buku. Ini menurut Ibu ya, jangan dulu dikasih tahu ada apa saja. Ini giring mereka menemukan, biarkan mereka ini coba kalian ini misalkan perhatikan benda-benda sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui benda-benda. Maksud Ibu itu kan Gina mau mengapa? Mau memberitahu gambar-gambar ini kan, bukan di kita. Nah, ini kebayang redaksinya dirubah saja. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan, yaitu dikasih penjelasan benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, digiring mereka menemukan jawab apa baik benda-benda yang digambar ini. Kaget mereka jawab, oh di situ ada TV Bu, ada jam, ada bentuk rumah atau apa. Nah, digiring mereka menemukan ini, jangan dikasih tahu pintu, penggaris, buku, jangan dikasih tahu gini. Digiring mereka supaya tahu ini. Nah, sesudah itu untuk lebih paham, misalkan datar gambar berikut. Nah, trapesium seperti ini, persegi, janjar yang seperti ini, belah ketupat. Nah, dari gambar tadi, ini tidak apa-apa menggiring juga. Itu mereka diberikan. Nah, coba dari kegiatan tadi kaitkan dengan gambar kehidupan sehari-hari tadi. Nah, coba kalian lihat Jeomongi itu berbentuk apa sih? Jeomongi berbentuk di dalam yang Ibu berikan contoh gambar tadi, berbentuk apa ininya di dalam di gambarnya itu. Nah, kaget Ibu itu berbentuk persegi, ada yang jawab, itu digiring. Ya gini? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, setelah mempelajari materi di atas, di bawah ini petunjuk cermati, ini gambarnya bangun datar kotak, di bawah ini sesuai nama bangun datarnya. Nah, ini mereka setelah mengamati, mereka menggambarkan lagi di sini kan. Segitiga tuh cak mano layang-layang. Nah, ini tidak apa-apa dipakai gini. Nah, setelah itu, Bu. Ini tidak apa-apa saya amati gambar yang di sini, mengamati lagi yang kontekstualnya, terus setelah kalian mengamati gambar tersebut, tuliskan unsur-unsur bangun apa saja yang terdapat pada gambar. Coba bangun datarnya apa. Tariklah garis sesuai dengan sifatnya. Nah, di sini dia lihat. Nih. Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, ini yang si Dina ya. Dina adalah sifat keliling dan luas jajar genjang. Kompetensi dasarnya nanti ganti dengan capaian pembelajaran saja ya Din ya. Ini diganti dengan capaian pembelajaran saja. Nanti seperti Gina diganti. Nanti Ibu kasih tahu ya. Senin nanti Ibu kirimkan. Nanti kalian ada kelas Bukdes ya. Nanti diskusi di situlah kita kaget Ibu masuk di kelas Bukdes itu untuk merevisi dari ini. Nah, setelah itu tujuan kelompok peserta didik dapat mengetahui sifat jajar genjang, peserta dapat merubah keliling dan menyelesaikan masalah jajar genjang, rumus. Menurut Ibu tujuan si Dina ini banyak sekali, Din. Jadi fokus baik kalau seandainya Dina cuman sifat-sifatnya baik ya sudah sifat-sifatnya baik jajar genjang dengan keliling baik seandainya. Atau menyelesaikan masalah kontekstual dengan keliling ini ya. Ininya diperkecil saja dulu ya, mengerucut saja tujuannya, jangan sebanyak ini ya. Cuma berapa. Nah, sekarang pada ini petunjuknya. Nah, ini amati gambar di bawah ini, bingkai foto kue, mistar, dinding gedung, layangan bola ya. Setelah Anda
mengamati gambar di atas, tentukan mana benda yang merupakan bangun datar jajar genjang. Ini mereka sudah mengenal ya Dina ya, bangun datarnya. Atau cak mano, pengen cak mano sifat? Iya Bu, ini kan SD ya Bu. Biasanya kan kalau anak-anak SD itu kan mungkin lah tahu Bu untuk bentuk-bentuk jajar genjang cak itu. Tidak, maksud ibu tuh kan kita kan ada capaian pembelajaran ya, mulai belajar tuh harus ngerti apa dulu. Nah, Dina nih nak fokus kemana ini nih yang dibuat? Apa kena ke kelilingnya atau cak mano? Kalau kelilingnya otomatis dia lah sudah mengerti tentang jajar genjang otomatis ya itu nah. Iya. Memang mak itu pakainya. Ini Fokusnya baru untuk keliling sama luas itu Bu. keliling sama luas. Tapi Mm-mm. menggunakan ini ya, Kalau menggunakan. Kalau apa? kalau untuk sifatnya itu ya masih itu. Ini masih banyak yang harus direvisi sih Din. Iya. Ini nih tidak fokus ibu lihat di sini nih tidak fokus mau tujuan pembelajarannya ke arah mana. Kalau seandainya Dina ingin misal cuman ke sini be, nah ke mana ya, luas jajar genjang be ya. Nah, luas jajar genjang ini seandainya ada permasalahan misal ke apa sih berhubungan dengan luas jajar genjang atau mau ke sifat-sifatnya. Jadi yang mana lah ya? Soalnya tidak konteksnya kalau sifat-sifatnya langsung cak ini baik, mana konteksnya, ini konteksnya cuman ke sini. Kalau si Gina tadi kan ada konteksnya nian, terus dia bisa menemukan jenis-jenisnya. Nah, kalau si Dina ini pengennya konteksnya apa? Konteksnya cuman ini maksud ibu tuh. Iya Bu. Cak mana? Dina tuh kan kemarin lihat di Google juga Bu ya untuk buat LKPD ini. Sebenarnya Tidak usah lagi dimasuk ke ini, maksud ibu tuh kalau memang nak ngamati jajar genjang semuanya harus jajar genjang fotonya. oh Ganti bae kontekstualnya nah, ganti bae. Ini kue ini kan bisa berbentuk jajar genjang ya, potongan kue. Gedung ini, nah cari be cak dua ikut lagi gambar jajar genjang nah itu nah. Kalau memang konteksnya mau jajar genjang nah itu nah. iya Bu. Kita cek mulai. Apakah kedua segitiga merupakan masing-masing posisi? Ya, setiap diagonal. Karena didapatkan bahwa Oke lah, ini nanti sebatas mereka menemukan ya. Apa-apalah kamu kan baru tahap one-to-one, jadi ibu bisa merevisi, ibu tidak susah di sini buat kalau hanya sebatas ini saja. Nah, menurut saya biarlah sebatas halaman 6 nih, Be ya. Mana Bu? Ini ya. Sampai ke sini Be, nah menyimpulkan itu nah keliling sama luas tidak usah lah, berarti ini tinggal Dina cari foto-fotonya yang berhubungan dengan selain gedung dengan ini apa lagi yang berhubungan dengan jajar genjang ya. Atau tidak apa-apa sih dengan ini, tidak apa-apa lah untuk mereka ini ya, sifat-sifatnya Be Din ya, untuk menguji cobakan kelilingnya. Berarti untuk luas sama keliling nggak usah dulu Bu ya? Tidak usah lah. Ininya dihapus deh, tujuannya cuma sebatas ini Be, Sifat B. Yo, sifat-sifat bangun ini apa sih ya. Iya Bu. Kaget capaiannya Senin ke ibu kita ini ke lagi Be, kaget kesusahan kamu di mana sih, bisa jadi masukan ibu ngisi angket kaget karena kamu kan baru kelompok kecil, tidak perlu ibu nak sampai habis kelompok besar.